Saudara-saudariku dalam Kristus Yesus, Shalom Alaikum. Kita pada hari ini bersama-sama ingin merefleksikan Natal dengan tema paradigma baru tentang makanan yang memang oleh Kuskupan Bogor secara khusus kita diajak merefleksikan bagaimana pandangan kita selama ini terhadap makanan. Tentu dengan ini kita akan memulai bersama-sama renungan HPP kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, Paus pernah memberikan pidato kepada kita tentang makanan tahun 2013 tanggal 5 Juni di Hari Pangan Sedunia. Menurut beliau bahwa budaya membuang makanan itu membuat kita kehilangan kepekaan. Bahkan beliau secara tegas mengatakan, kalau kita membuang makanan terlalu banyak, kita mencuri makanan dari meja dari orang miskin dan kelaparan. Dalam renungan AHP pertemuan pertama, kita diberikan tentang tema makanan sebagai berkat dari Allah. Tentu ini menjadi bantuan kepada kita untuk sama-sama mempersiapkan diri kita, memahami dan merenungkan refleksi lewat bacaan kitab suci dan juga bacaan kisah nyata dari Bunda Teresa. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita ungkapkan segala dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Parawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, aneka jenis tanaman telah menutupi tanah ciptaan-Mu. Padi menyelimuti setiap hamparan sawah di sepanjang aliran sungai. Jagung berjajar menghiasi ladang yang membentang di kaki bukit. Aneka sayur dan buah penuh susak menumpuk di kebun. Bahkan rumput dikelilingi oleh berbagai ternak. Semoga aneka tanaman, buah, serta ternak ciptaan-Mu dapat kami jadikan sebagai makanan yang melahirkan berkat, bukan kutuk. Menciptakan persaudaraan, bukan permusuhan, serta menunjukkan cinta, bukan kebencian kepada sesama kami. Sebagaimana Engkau telah menunjukkan berkat serta cinta-Mu kepada kami sebagai saudara, demi Kristus Tuhan dan para kami yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, kita akan melihat bacaan bagaimana ludah dibalas dengan doa yang indah. Bapak Ibu bisa membaca dari teks yang sudah diberikan tentang bagaimana kisah Bunda Teresa yang meminta sisa roti di tukang roti, kemudian diberikan respon dengan diludahi. Tetapi apa yang direspon oleh Bunda Teresa? Ia mendoakan tukang roti itu. Setelah itu terjadilah sebuah mukjizat yang baik, bahwa akhirnya tukang roti tersentuh dan mengetuk para tukang roti lainnya supaya memberikan roti-roti yang bukan hanya sisa, tapi roti-roti yang utuh untuk diberikan kepada sesama mereka yang masih kelaparan. Dari sana pula kita akan melihat bagaimana bacaan dari kitab suci dari Keluaran 16 ayat 3-15, bagaimana bangsa Israel merasa mereka kelaparan di tengah perjalanan menuju tanah terjanji. Mereka berpikir bahwa lebih baik mereka berada sebagai budak di Mesir
tetapi mereka mendapatkan banyak makanan. Mereka tidak kelaparan. Mereka membandingkan itu karena mereka merasa bahwa dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu mereka hampir mati kelaparan. Lalu Musa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan, dan akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan memberikan hujan roti, lalu juga memberikan burung puyuh untuk hadir sehingga akhirnya mereka bisa makan daging dan roti. Itulah gambaran singkat bagaimana peristiwa bangsa Israel mengalami pandangan paradigma mereka tentang makanan. Tentu dari sana kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita lihat dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 5, itu adalah pertanyaan informatif. Bagaimana Bunda Teresa mendatangi toko roti karena ia peduli terhadap orang-orang yang lapar. Bagaimana tanggapan pemilik toko roti itu atas permintaan Bunda Teresa, dan ia meresponnya dengan meludahi Bunda Teresa. Lalu apa yang kita bisa maknai dalam doa Bunda Teresa dengan makanan? Tentu kita melihat makanan sebagai berkat dari Allah yang memang menjadi hak untuk semua orang. Lalu bagaimana umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan karena mereka kelaparan, mereka tidak bisa makan, mereka hampir mati. Lalu apa yang diperbuat Tuhan? Dan akhirnya Tuhan memberikan mukjizat itu dengan memberikan burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka dan hujan roti yang akhirnya mereka bisa makan sampai kenyang. Lalu substansinya apa dari hal-hal seperti ini? Siapa yang informatif? Kalau kita melihat bagaimana akhirnya pandangan paradigma tentang makanan, kita diajak punya cara berpikir baru, punya kesadaran baru terhadap makanan. Kita bisa merefleksikan dari Bunda Teresa. Tentu Bunda Teresa berangkat dari iman. Pertama, Bunda Teresa punya iman terhadap Yesus Kristus. Iman inilah yang menggerakkan Bunda Teresa untuk mewujudkan sebuah kasih dan sebuah harapan baru terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang kelaparan, terhadap pemilik toko. Bunda Teresa bergerak melalui iman, lalu diwujudkan lewat kasih. Kasih yang diberikan Allah kepada Bunda Teresa, dan Bunda Teresa sudah merasakan kepenuhan kasih itu, maka ia ingin kasih itu juga dirasakan oleh semua orang. Karena kasih menjadi milik semua orang, itu adalah hak dari semua orang yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Lalu bentuk nyatanya apa? Yaitu untuk orang yang kelaparan, ia mendapatkan roti, dan untuk menjaga roti, ia mengalami pertobatan, ia mengalami peristiwa keselamatan, ia dirubah dari pribadi yang awalnya hanya egonya sendiri yang dipikirkan, akhirnya berpikir tentang orang lain yang berkekurangan. Walau awalnya ia mengalami sempat kejatuhan, ia menolak Bunda Teresa. Lalu apa akhirnya relevansi untuk diri kita sendiri tentang makanan? Kita berpikir bahwa sisa makanan yang mungkin ada di rumah kita, kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berarti. Jika kita mau, jika kita punya niat, banyak cara yang bisa kita lakukan agar tidak menjadi sisa-sisa makanan. Makanan itu bisa berguna bagi orang lain yang masih membutuhkan. Jangan sampai akhirnya kita mencuri dari orang miskin terhadap makanan yang kita sisakan, yang bahkan kita buang. Lalu yang kedua, secara sosial kita berpikir akhirnya makanan itu sebagai sarana kita untuk membuat sebuah persekutuan, sebuah persaudaraan di dalam kasih.
kita tidak mengenal siapapun orang itu yang akan diberi, tapi berikanlah, karena itu adalah wujud kasih kita, dan itu adalah wujud persaudaraan kita yang boleh kita tumbuhkan. Dari sisi moral, kita tidak lagi melihat makanan sebagai pemenuhan terhadap hasrat dan keinginan kita semata, tetapi betul-betul demi sebuah kebutuhan kita sebagai manusia. Kita mengurangi kenikmatan hedonisme yang mungkin bisa timbul karena kita ingin makan yang banyak, makan yang enak, bahkan makan yang terlihatnya seolah-olah mahal. Kita tidak sedang makan makanan di sana. Mungkin kita sedang makan gengsi. Kita sedang makan sebuah status sosial yang rasanya ingin orang lihat, ingin orang ketahui bahwa kita sedang makan, padahal kita sedang pamer di sana. Lalu bagaimana relevansinya secara rohani untuk kita? Makanan adalah berkat dari Allah. Dengan kita memberikan makan terhadap orang lain, dengan kita tidak membuang sisa makanan, dan kita tidak menyisakan banyak makanan akhirnya menjadi sebuah sampah. Artinya, satu, kita mensyukuri setiap berkat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua, kita mengadakan sebuah persekutuan iman terhadap Tuhan yang selalu memberkati kita. Itulah akhirnya yang membawa kita untuk memahami bahwa makanan bukan sekedar kebutuhan pokok semata. Makanan mengandung relevansinya dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, dengan hidup kita sebagai orang yang punya moralitas, dan tentu membantu kita untuk berpikir punya sikap sosial terhadap orang lain. Semoga paradigma kita tentang makanan membawa kita pada pertobatan untuk peduli kepada sesama, karena iman yang mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama lewat diri Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saudara-saudaraku terkasih, kita tutup segala renungan AHP kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Yalah Tuhan kami, Engkau telah menjadikan makanan bukan hanya sebagai ungkapan kepuasan, tetapi ucapan syukur, bukan hanya sebagai ungkapan kenikmatan, tetapi perhatian, bukan hanya sebagai bentuk gengsi, tetapi kasih. Semoga kami dapat menapaki jejak-jejak hati Bunda Teresa yang mampu mengubah ungkapan kepuasan, kenikmatan, serta gengsi menjadi ucapan syukur, perhatian, serta kasih bagi sesama, berlebih yang mengalami kelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dan dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Semoga Allah mendorong kita untuk lebih melihat makanan sebagai saluran kasih Allah kepada manusia. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini ibadah pertemuan Aksi Advent Pembangunan 2020 telah selesai. Marilah kita pergi, kita punya pandangan baru terhadap makanan yang betul-betul menjadi berkat Allah kepada kita, sehingga mengubah kita secara rohani, secara moral, dan secara sosial. Tuhan memberkati.